Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagi itu banyak orang, Bu, ya. Sebagi itu lebih banyak. Karena jawaban salam tidak sesuai dengan kehadiran. Ya, saya ulang kembali. Padahal somakan semua. Ya. Loyo semua ini, Pak, ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu bilang. Itu baru bilang orang Polsel, ya. Semangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب Alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan pemerintah Desa Tolotoyon, Kecamatan Pinolosian. Pada malam hari ini hadir Sang Adi dari Tolotoyon bersama seluruh perangkat yang sempat hadir pada malam hari ini, baik dari BPD dan seluruh anggota yang sempat hadir. Yang kami hormati, yang kami muliakan kedua anggota DPRD Kabupaten Belagungondo Selatan yang masing-masing dari partai ataupun fraksi PKB dan juga PDI, yang insya Allah kehadiran mereka ini menambah semangat ibu-ibu karena keduanya adalah keterwakilan ataupun tokoh daripada wanita. Insya Allah para wanita yang ada di Polsel ini insya Allah bisa kembali terus maju dan berkarya untuk daerah Polsel itu sendiri. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami muliakan, mantan pejabat yang sempat hadir pada malam hari ini, tokoh masyarakat yang juga sempat hadir, tokoh pendidik, para pemangku adat, para imam, pegawai syar'i, bapak-bapak haji, bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, serta hadirin bapak dan ibu calon-calon haji. Amin. Ya.
Bu Sadiki yang Pak Amin tidak suka. Ya itu dibalakan so paksa itu ya. Ya bukan begitu Bu ya. Saya ulang lagi. Bapak dan Ibu calon-calon haji, amin. Serta Ibu dan Bapak calon-calon mati, amin. Tidak takut ya, orang Pinolosian tidak takut mati, Masya Allah, luar biasa Hadirin wal hadirat Jemaat Tazkirah yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Di tempat yang sederhana namun mubarakah ini, izinkanlah saya mengajak segenap kita semua yang hadir kembali menghadapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmatnya, karunia serta hidayah dan pertolongannya semata, sehingga kita semua masih dapat menghargai undangan keluarga pada malam hari ini dengan rangkaian menghadiri acara tazkirah ataupun kegenapan 40 hari 40 malam atas meninggalnya orang tua dan keluarga ataupun kakek tercinta yang beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau almarhum ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang diridainya, kuburnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikut, selawat beserta taslim semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan hal yang seindah mulia itu akan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqomah di dalam menjalankan ajaran dan syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jemaat tazkirah yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya masuk kepada materi malam ini, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak keluarga anak daripada almarhum yang telah menghubungi saya kurang lebih 10 hari yang lalu. Beliau ataupun keluarga anak dari almarhum telah menelpon langsung ke Gorontalo untuk minta kesiapan saya pada malam hari ini. Tetapi sampai di sini sudah saya pesankan duluan ya. Kalau mau saya ya ceramah durasinya ya kurang lebih 1 jam, saya minta perbaiki sound system, karena itu penentu ya. Kalau materi yang dibawa ini bagus, kemudian cuman pakai apa itu namanya ya, pakai sama dengan yang di masjid apa itu toah ya, toah setua lagi ya. Jadi orang mau dengar tak tidur ya, semua mau tidur, baru orang komen itu ti ustaz bikin tidur ya, padahal sound system yang tasal. Malam ini sound system sangat luar biasa dan saya sangat apresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga. Bapak Ibu hadirin jemaat tazkirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kematian, mati dan kematian itu sendiri sesuatu yang sudah berulang kali ibu dengar, ibu lihat, ibu saksikan ya, tetapi kita semua belum ada yang merasakan itu mati ya, belum ada toh ya, belum ada. Ibu-ibu yang duduk di sini belum ada rasa mati, belum ya, tunggu Jo ya, mau datang dia ya, baru setengah rasa-rasa mau mati ya.
belum sampai mati betul. Ibu bapak yang saya hormati, di awal saya akan menyentil sedikit masalah takziah. Apa itu takziah? Hadirin hadirat jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa orang ya, ataupun para ustadz ya, oknum-oknum tertentu menyampaikan ya, menyatakan bahwa makan di takziah itu haram. Ya, dari mana? Dari mana dalil kita bisa dapat? Jangan semudah itu mengharamkan ya. Jangan semudah itu menyampaikan sesuatu, memberikan fatwa. Ya, sehingga kalau ustadz ceramah seperti itu, orang tidak mau makan lagi, sehingga terjadi pemborosan, mubazir, makanan terbiar-biar. Karena kenapa? Ya, orang sudah punya keyakinan makan di kematian, makan di takziah ataupun tazkirah seperti ini haram. Tidak. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kita ini, ibu-ibu yang duduk di sini semua kan menerima undangan tertulis, ya betul bu? Ya, diundang, kita ini sebagai tamu, ya kita ini tamu bukan? Tamu. Terus tamu yang datang, apakah kita biarkan begitu? Terang kasih biar begitu? Datang duduk tidak kasih apa-apa, tidak kasih minum, tidak kasih makan, berarti tidak memuliakan tamu. Padahal dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan datangnya hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Terus makanan yang diberikan ini untuk apa? Ini adalah sedekah daripada keluarga. Untuk siapa? Untuk almarhum yang meninggal. Apakah sampai pahalanya Ustaz? Sampai. Siapa bilang tidak sampai? Dari mana rujukan dalilnya? Jelas. Pada satu hari sahabat Nabi datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasul, ibu saya baru meninggal. Saya mama baru meninggal. Ya Rasulullah, apakah saya bisa bersedekah atas nama ibu saya?" Maka kata Rasul, "Bersedekahlah." Ya, bersedekahlah. Diperintahkan oleh Nabi. Maka makanan yang dimakan oleh bapak dan ibu tadi, ini adalah sedekah daripada keluarga kepada kita, dan pahalanya diniatkan untuk almarhum yang sudah mendahului kita semua. Ya, ibu bapak yang saya hormati, tamu datang bukan sekedar datang, duduk, diam, makan, terus pulang. Ya, tidak apa-apa di sini. Ya, tamu juga tahu diri. Ya, apa tujuan kita datang di sini? Untuk mendoakan daripada almarhum yang meninggal, ya, mau doa, ya, yang diharapkan oleh keluarga itu cuma doa, ya. Nanti di akhir majelis saya akan pandu atau saya akan pimpin doa, insya Allah bapak dan ibu bisa mengaminkan, ya. Itu saja yang diinginkan oleh keluarga. Dari kematian hari pertama sampai sekarang mereka membuat doa arwah, ya. Itu doa arwah dibuat setiap hari sampai hari ke-7, ya, hari ke-4 sampai hari ke-40. Ada yang ke-44 hari, ya. Ini bapak ibu yang saya hormati, saya kira hanya perbedaan saja, ya. Kita hargai perbedaan. Kalau adat Gorontalo itu sangat berbeda dengan orang yang ada di Polsek, ya. Saya kira begitu. Maka bapak ibu yang saya hormati, kita hargai perbedaan. Kalau Gorontalo ini saya perlu sampaikan, doa arwah, makanan yang ditaruh di situ, ya, bukan sembarang makanan, ya. Ada makanan-makanan tertentu, ya. Dia ada tili ayam, ya. Ibu tahu tili ayam, ya. Ada juga baju ayam, ya. Kemudian ada nasi kuning, ada pisang, dan juga ada
telur, ya. Itu inti. Ya, yang lain-lain ini hanya ya apa namanya? Hanya sekedar ya anak buahnya saja, ya. Itu nasi, ya, kemudian ya, daging, ya, ayam, ya, itu hanya sekedar ya mengikuti itu. Tetapi inti kalau di Gorontalo, inti daripada doa arwah itu yang saya sebutkan tadi. Ya, maka Bapak Ibu yang saya hormati, ya, perlu kita ketahui juga ketika duduk di doa arwah itu, ya, kenapa ditaruh di tengah-tengah itu ada garam, kemudian ada rica. Itu pembatas, ya. Rica itu apa, Ustaz? Rica itu gunung, ya. Garam itu laut. Ya, kalau dibatasi dengan itu, orang yang di sebelah tidak bisa mengambil ya yang di sebelahnya karena dibatasi. Mesti dengan izin, ya, izin juga. Jangan sampai orang langsung ambil tidak izin. Ya, ada juga yang mau izin, Pak Imam, tolong kamar itu ayam goreng Pak Imam. Ya, kemudian habis dia ambil dia tidak kasih pulang di situ. Dia tahan di situ sama dia. Tidak ada di sini Gorontalo, ya. Ketawa. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami hal-hal seperti ini, ya. Kemudian 40 hari di Gorontalo, saya rasa tentu berbeda dengan Polsel, ya. Orang-orang di Polsel beda ya adatnya dengan Gorontalo. Kalau hari ke-40 itu menurunkan, ya. Artinya istilah Gorontalonya mopolahu paita, ya, menurunkan batu nisan, ya, pada hari yang ke-40. Laki-laki 1, perempuan 2. Itu kalau Gorontalo. Kalau orang Polsel saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa dia harus batu? Apa makna dari batu nisan itu, Bapak Ibu yang saya hormati? Ulama Gorontalo orang-orang yang pandai semua. Ya, ulama Gorontalo itu bukan orang bodoh-bodoh. Ya, mereka para kiai-kiai Gorontalo, ya. Kenapa ditaruh batu? Kemudian batu itu bukan sembarang batu yang hidup. Ya, kenapa? Batu itu berzikir. Kalau dia batu yang hidup, batu itu berzikir. Ya, bukan sekedar tulis nama di situ. Ya, bukan sekedar kode saja, tetapi batu itu berzikir, dan zikir batu itu sampai kepada almarhum yang ada dalam kubur. Ya, begitu pula ditabur bunga. Ya, ada yang baru meninggal kan, ditaburkan bunga. Ya, ada di sini. Ya, ya, saya kira cuma di Gorontalo. Ya, di sini Allah ada. Ya, maka Bapak Ibu yang saya hormati, bunga itu berzikir. Ya, berzikir itu bunga sampai kepada pahalanya sampai kepada orang yang dalam kubur. Ya, ini Ustadz apakah pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak? Iya, pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Satu hari, ya, beliau menancapkan pelepah kurma yang basah di atas kuburan. Kenapa? Karena orang dalam kubur itu disiksa. Pelepah kurma yang basah itu berzikir, dan zikirnya sampai pahalanya sampai kepada orang dalam kubur. Ya, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi saya kira untuk takziah saya sampaikan dulu sampai di situ, ya. Sekarang kita masuk kepada materi inti, ya. Materi pembahasan kita mengenai yang namanya mati dan kematian. Tentu saja Bapak dan Ibu semua paham, ya. Bapak dan Ibu semua mengerti bahwasanya semua yang mati, yang hidup itu pasti akan mati. Jelas ayat Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup akan merasakan yang namanya mati. Ya, mau mati kita ini semua. Lalu apa yang membuat manusia sombong? Ya, apa yang buat manusia angkuh berjalan di atas muka bumi Allah? Ya, kalau berjalan pakai baju baru, ya, padahal itu baju dia angkat pakai pateda yang lagi. Ya. Ya.
baju baru, tidak beli cash, dia angkat patenai, berjalan di jalan, angkat bahu. Masya Allah. Ya, ini kena bahasa istilah Gorontalo, biar miskin yang penting sombong. Ya, itu bahlul DP nama. Ya, biar miskin yang penting sombong, biar utang dia yang penting bisa bagaya. Ya, orang Gorontalo bilang jago megaya, doi paralu. Ya, bukan cuma gaya, mana NTP doi. Ya, saya ingatkan kepada para gadis remaja, ya, yang mau menikah, yang sudah mau cari-cari jodoh, ya, hati-hati Anda hari ini. Ya, kenapa? Para pemuda itu ya pandai tipu-tipu saja. Ya, mau dilihat dia berjalan dengan motor mahal, ya, mungkin Kawasaki NMAX atau Aerox. Ya, jangan dulu lihat itu, DP taman punya itu. Ya, ya, DP taman punya, dia cuma pinjam. Ya, ibu bapak yang saya hormati, jangan lihat dia punya sepatu, jangan lihat dia punya baju. Ya, apa yang melihat? Jangan lihat dia punya oto. Ya, cuma oto rental itu. Iya, oto rental. Sehingga ketika ketika menikah, ya, sebelum menikah mungkin DP mama dapat lihat, ini loh, ya, so ini, ya, so ini ngana calon no. Kenapa? Ya, ailah warna merah, ya, dia parkir di depan rumah. Setelah 2 bulan menikah dia menangis. Mama, kenapa? Mama, kenapa rental? Orang peoto. Ya, Masya Allah. Jangan sampai ya anak gadis kita ini ditipu-tipu oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan lihat oto. Ya, cuman rental itu. Baru apa yang mulia Ustaz? Lihat dia pe mata. Ya, maksudnya Ustaz, kalau dia hitam putih bagus. Ya, kalau coba warna-warna lain ada cap tikus itu. Iya, ya, betul tidak? Ada cap tikus. Ya, so berubah DP warna mata, ada cap tikus itu. Sehingga baru menikah 1-2 bulan, anak kita mengeluh, ya, tidak bahagia. Sampai di rumah baru dia, ya, minum di sebelah 2 gelas, ya, berjalan ke rumah maju mundur, ya, maju mundur DP berjalan. Mau apa? Ya, berjalan 1 langkah, mundur 2 langkah ke belakang. Ya, sambil berjalan dia miss call. Ya, bukan dengan HP ini, tidak. Ya, ibu tahu miss call. Apa DP miss call Ustaz? Berjalan maju, mundur dia miss call. Ya. Berjalan sedikit, kau mundur lagi ke belakang. Ya. Apa yang dia bilang? Biar kalau kita ini semampu begini, ini biar le satu kampung. Ya. Sampai di rumah, apa yang dia mau bikin Ustaz? Dia mau kasih banting itu kursi. Ya, dia kasih turun mama mantu di rumah. Padahal mama mantu di rumah, dia cuma numpang, tidak tahu malu. Ya, laki-laki tidak tahu malu. Apa dia bilang? Keluar ngoni di rumah ini, keluar. Ya, turun ngoni semua di rumah ini. Ya, kong DP mama mantu bilang, kiapa anak uti? Keluar ngoni, keluar. Ya, orang pe rumah, tuan rumah anak mau usir. Ya, tahu malu. Ibu bapak yang saya hormati datang DP istri. Ya, apa yang dia bilang, Pak? Ya, atau Kak, kenapa? Jangan banyak-banyak baju ini tangan dengan kita. Ya,
Kenapa ini aku istrimu? Iya, kita tahu itu. Mari kita bilang pangana, jangan bakore. Kenapa? Kenapa nih boleh bakore? Memuntah. Memuntah. Masya Allah. Ya, kalau dapat anak mantu seperti ini, Pak, ya, tolong celupkan di laut kurang lebih 1 minggu, dia mau sadar. Ya. Masya Allah. Insya Allah di Bolsel tidak ada yang begitu-begitu, ya. Ya. Ada. Ya. Tinggal atur, Jom. Ya. Ibu bapak hadirin jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum itu laki-laki, ya. Mereka pandai merayu. Ustaz tahu dari mana? Saya ini pernah, ya, jadi anak muda, ya, pernah juga merayu-rayu cewek, tapi tidak sampai keterlaluan gitu loh, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, mungkin Ibu baru kali ini lihat saya di sini, ya, baru kali ini, atau sudah berulang kali lihat wajah yang ganteng ini belum? Ya, jangan takut, ya. Ustadz ini baru 1 kali menikah, ya, baru 1 kali menikah, dan saya dikasih izin oleh istri saya. Ya, apa dia bilang? Ustaz, kalau menikah syaratnya 3, ya. Saya kasih mau nikah, tapi harus penuhi 3 syarat. Apa itu? Pertama, cari yang lebih cantik dari saya. Yang kedua, yang lebih kaya dari saya. Yang ketiga, nah ini payah saya pikir, ya, apa itu? Langkahi dulu mayatku. Ya, susah saya, ya. Bapak Ibu yang saya hormati jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Laki-laki itu pandai merayu, ya. Dan wanita itu pandai, ya, tertipu dengan laki-laki buaya. Ya, laki-laki buaya darat luar biasa. Apa dia bilang? Berjalan, ya, terus bercerita dari, ya, apa dia bilang? Dari tadi kita minta keseriusan. Ngana tidak yakin, ngana tidak percaya, ya. Kong perempuan bilang, sebenarnya apa maumu, ya. Jangan tanya-tanya lagi DP malu, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan merasakan yang namanya mati, dan semua ini adalah titipan untuk kita manusia. Lalu apa yang membuat manusia hari ini sombong? Tidak ada sama sekali. Kalau hanya sombong dengan pangkat, ketika terpilih menjadi gubernur ataupun bupati, anggota DPR, 2 periode selesai. Pangkat ini hanya titipan dari Allah. Kalau kita jalankan sesuai dengan kemauan Allah, insya Allah akan berkah di hadapan Allah. Tetapi dengan pangkat ini kita sombong, kita angkuh, dengan tetangga kita tidak mau tahu, maka Bapak Ibu yang saya hormati, jangan harap ketika kita pensiun nanti ada orang yang mau mendekat. Tidak ada, ya. Karena waktu dia pejabat sombongnya luar biasa, ya. Ketika calon DPR, ya, kaca mobilnya dibuka, ya. Insya Allah tidak ada di sini. Ketika terpilih ditutup, jalan lewat, tidak mau tahu dengan rakyat, ya. Insya Allah kedua ibu yang hadir di sini tidak begitu, ya. Amin, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harus saya sampaikan yang hak walaupun menyakitkan, sampaikan. Terserah kita tersinggung atau tidak, wallahu a'lam, bukan urusan saya, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ibu hanya sombong dengan harta, semua adalah titipan. Kalau hanya sombong dengan mobil, dengan berbagai macam merek, semua akan ditinggal. Sampai dikubur, mobil tidak akan menemani, ya. Mobil mungkin yang paling mahal sekarang top yang dimiliki oleh para artis itu apa? Lamborghini, ya. Sampai dikubur tidak dibawa itu Lamborghini, ya.
tinggal di atas permukaan bumi ini. Kalau ibu punya harta, kemudian ibu meninggal lebih dahulu, ya, ibu punya emas sampai berpuluh-puluh gram. Ketika itu ibu pelit, ya, alias apa namanya, botu, ya, botu. Kalau Gorontalo apa dia bernama, ya, punggili, ya, pikita, botu moito, ya, ya. Orang Bolsel tidak mengerti itu, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, punggili, ya, botu. Padahal dia tidak tahu kalau dia mati diganti dengan batu nisan, ya, batu nisan yang dia mau gantikan. Ya, kita bakhil, pelit dengan harta yang dititipkan oleh Allah. Tidak mau bantu anak yatim, tidak mau bantu orang miskin, maka harta yang ditahan, uang yang beratus-ratus juta di bank, rumah yang seperti istana, ibu bakhil, ibu pelit. Ketika ibu meninggal, semua itu dijual oleh suami dan dia cari brownies, ya. Brownies itu apa, Ustaz? Berondong manis, ya. Masya Allah. Ibu meninggal, pada hari kematian dia menangis, meneteskan air mata. Tapi yang keluar air mata hanya mata yang kanan, ya. Kiri melirik, siapa lagi yang mau cari bagian DP ganti, ya. Harta ibu yang ibu tahan, ya, emas yang ibu tumpuk, dia jual itu, ya. Untuk apa menikah lagi dengan brownies? Masya Allah, ya. Dikubur ibu disiksa. Kenapa pelit tidak mau bersedekah? Berapa banyak manusia yang menyesal ketika meninggal, mereka meminta untuk dikembalikan oleh Allah, ditambah usia mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka minta? Ya Allah, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda sebentar ajalku, tambah umurku ya Allah. Mau apa? Ya, minta tambah umur ini mau apa manusia yang ketika sudah sakaratul maut menyesal, mereka meminta untuk ditunda ajal. Mau apa? Fa'asaddaqta, ya, mau bersedekah, ya. Padahal Bapak Ibu yang saya hormati, ketika masih kuat, ketika masih sehat, dia tidak mau bersedekah. Ada kotak amal datang ke rumahnya, ya, ibu, ya, saya bawa kotak amal, minta sumbangan. Apa dia bilang? Tidak ada uang kakak cili. Ya, kalau begitu uang babasar ibu. Uang kakak cili saya tidak ada, uang babasar kan mau minta. Ya. Masya Allah. Ya, bukan di Polsel, ya. Ya, insya Allah cuma di Pinolosian, ya. Masya Allah. Pelitnya luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati. Sudah mati meminta untuk bersedekah. Wa akum minas solihin, akan beramal soleh, ya. Kata Allah sudah terlambat, ya. Israel bilang, ya, aku berikan, Allah berikan usiamu 60-70 tahun, engkau bawa kemana, ya? Kau buat apa, ya? 60-70 tahun usiamu Allah berikan, kau gunakan untuk apa? Hari ini, Masya Allah, ibu-ibu zaman now itu, ya, jangankan mau ibadah, ya, kalau mereka sudah dapat lihat di televisi itu mata, ya, jangan berani bakore, ya, jangan berani bakore. Hatta suami, ya, dia mau marah-marah, dia mau caci maki lagi, ya. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah bukan ibu-ibu yang di sini, ya. Ibu bapak sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bakhil, tidak mau bersedekah dengan harta yang dia miliki, maka akan menjadi penyesalan ketika mati, ya. Orang menyesal, kenapa banyak harta tidak bersedekah, banyak uang tidak bantu yatim, maka menyesal di kubur, ya. Ibu tolong tolong ibu dengar baik-baik. Ketika sampai di kubur, ya, itu harta yang ibu tahan-tahan, tidak mau bersedekah,
tidak mau kasih keluar dia punya zakat, nanti dikubur Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan seekor ular yang siap menyiksa daripada bapak dan ibu di sana. Ya, Masya Allah. Bayangkan saja bagaimana keadaan kubur. Coba ibu kurung sendiri di kamar, ya, kunci semua rumah, ibu sendiri di situ. Kira-kira bagaimana dia rasa? Ya, ini masih di dunia. Bagaimana di kubur? Dindingnya tanah, atapnya tanah, ya, lantainya tanah, dan bantal yang kita gunakan juga terbuat dari tanah. Ya, kembali ke tanah semua ini manusia. Lalu apa yang buat kita sombong? Ya, yang buat manusia menyesal apa, Ustaz? Yang kedua, yang membuat manusia menyesal, ya, kita jeda sebentar, saya minum dulu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, so aus, ya, Bataria ini aus, ya, tapi insya Allah, ya, tuan rumah so tahu itu, ya, Ustaz biar lihat Pak Bataria, orang so atur amplop, ya. Tapi saya mau bilang, ya, saya hari ini tidak cari amplop. Buat apa saya punya, ya, cari-cari amplop untuk ceramah saya tidak perlu. Ya, selama ini saya ceramah tidak pandang amplop. Kalau cuma amplop ada setengah karung di rumah di Gorontalo. Ya, apa yang Ustaz cari DP isi? Bukan. Ya, bukan DP isi. Apa? Jumlahnya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, nyanda betul ya, Bang Kusedo. Kalau sungguh-sungguh ya tidak apa-apa. Ya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, orang yang menyesal ketika mati yang kedua siapa? Seandainya ya Allah aku mendengar, dan seandainya pula ya Allah aku berpikir, maka aku tidak akan menjadi penghuni neraka syair. Ya, menjadi penghuni neraka orang yang ketika dengar dakwah, dengan ceramah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, cuman duduk-duduk di sini, ya, mereka mengangguk subhanallah, masya Allah. Setelah itu ya memanggil azan, ya santai-santai aja. Ya, ya, ini orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Yang akan menjadi bahan bakar daripada api neraka adalah manusia dan jin. Ya, hanya manusia dengan jin, cuma dua pilihan. Kalau bukan jin, manusia. Kalau bukan manusia, jin. Ya, manusia yang bagaimana? Ustaz, manusia yang seperti apa yang akan menjadi bahan bakar api neraka? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang punya hati tetapi mati. Ya, hatinya tidak hidup. Kenapa? Dia lupa kepada Allah. Selalu dia buat dosa, tidak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah, Nabi Muhammad yang sudah mengetahui jelas tempatnya dalam surga, jelas tempat baginda Nabi di surga, tetapi dia memohon ampun kepada Allah satu kali 24 jam sebanyak 100 kali. Ya, ini Nabi yang sudah tahu persis, yang sudah tahu jelas tempatnya dalam surga. Istighfarnya sehari semalam sebanyak 100 kali. Kita bagaimana? Ya, orang hari ini yang tidak tahu mau masuk surga atau masuk neraka. Ya, biar bagaimanapun dia kurang ajar itu orang. Kalau kita mau tanya, uti-uti mau masuk surga atau ngana mau masuk neraka, pasti dia bilang masuk surga. Ya, padahal perbuatannya akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Hati mati oleh sebab karena tidak berzikir, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kata Allah, manusia yang akan menjadi bahan baku
atau bahan bakar api neraka adalah orang yang punya mata tetapi tidak bisa melihat. Ya, orang yang punya mata tapi buta, kata Allah. Kenapa? Jalan di jalan, ya, sampai di Gorontalo dia bisa jalan. Tapi kalau masjid yang sekitar 50 meter dia tidak dapat lihat. Ya, dia tidak boleh lihat. Kebaikan Al-Quran dia tidak bisa buka. Kalau WA update status di Facebook boleh lihat. Ya, Pak Carlota, ya, ada yang Raja Carlota juga di sini, ada? Tidak ada? Ya, oh ada, mengaku sendiri. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sekurang orang Pak Carlota duduk di luar rumah. Pak Carlota lihat apa? Medsos, ya, baku WA atau baku inbox, ya. Nggak tahu dia ini kenapa? Seberapa hari bang muntah-muntah? Kenapa? Ya, siapa yang bilang pangana? Tipe imam. Aduh, saya juga pikir, ya, tidak habis pikir. Tipe imam kenapa? Oh, itu yang anda mau lihat. Bukan imam di sini, ya, imam di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cuman suka cari kekurangan orang lain, ya, cuman suka bicarakan kekurangan orang lain, sementara kekurangan dia lupakan. Ya, mata tidak berguna, maka kata Allah, orang seperti ini yang akan menjadi bahan bakar daripada api neraka. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, walahum adzanun la yasma'una biha. Orang yang punya telinga tetapi tuli. Ya, ada telinga dia tapi tuli. Ya, secara zahir dia bisa dengar, tetapi hakikatnya dia tidak bisa dengar. Ya, tuli. Ya, orang sampaikan agama dia dengar-dengar saja. Ya, apa yang dia bilang kemarin? Nana sudah dikubur, so. Ya, Nana sudah bangun kamar dari sana, so. Cerita-cerita kubur, ya, Masya Allah, ya, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, bagus ya, kita gantungkan kepalanya di tiang listrik. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disimpulkan oleh Allah dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka ini bagaikan binatang ternak, ya, bagaikan kaki empat di sana, ya, kaki empat yang berjalan-jalan. Sama dengan itu, ya, orang yang punya hati mati, orang yang punya mata tetapi buta, tidak bisa melihat, orang yang punya telinga tidak bisa mendengar, artinya tidak bisa mendengar dan melihat kebaikan, maka mereka ini kata Allah, ulaika kal an'am, mereka ini bagaikan binatang ternak, bal hum adalluh, bahkan lebih parah, lebih hina daripada binatang tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga itu saya berpesan setiap saya ceramah di mana-mana, Bu, jangan sampai dakwah yang setiap hari kita hadiri, yang setiap kematian kita duduk di situ dengar ceramah, jangan sampai hanya di situ saja kita beriman, kemudian pulang di rumah keluar lagi iman. Ya, itu jangan sampai seperti itu. Ya, karena kita ini mau mati, Pak. Ya, kita ini mau mati, Ibu. Ya, kapan dan di mana? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Itu yang kedua, orang yang menyesal kedua itu, seandainya mereka mendengar, seandainya mereka berpikir, menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah, maka tidak berteriak di dalam neraka syahir. Yang ketiga, orang yang menyesal ketika mati, ya, orang yang menyesal, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika berada di ruangan ICU, detik-detik sudah hampir sakaratul maut, ya. Orang yang di ICU itu semua rasa-rasa mau mati, ya. Yang dia berpikiran cuma semua mati. Ketika itu dari sela-sela jendela terdengar panggilan, hayya 'alas shalah. Meneteslah air matanya. Ketika masih kuat,
ketika masih sehat, kemana tidak sholat? Masya Allah. Saya yakin Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang Pinongosian ini ahli sholat semua. Amin. Ya, karena kenapa terus? Ya, kenapa Ustaz bilang begitu? Saya sudah 2 hari di sini. Ya, saya tiba hari Jumat. Hari ini sudah hari Ahad. Ya, saya berada di desa sebelah sama tante saya. Itu kalau sudah waktu azan, luar biasa kumandang azan. Banyak masjid Bapak Ibu yang saya hormati. Tapi ada isi dengan tidak, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Karena tak mungkin saya sholat di semua masjid itu, tidak. Ya, mungkin di satu masjid saja. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mari sebelum menyesal kita, mari sholat pun. Ya, mari sholat Pak. Kenapa? Sholat ini yang akan dihisab oleh Allah ketika sampai di yaumil qiyamah. Apa dalilnya Ustaz? Awwalu ma yuhassabu bihil abdul yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali kata Nabi, Allah akan dihisab pada diri seorang hamba, bukan harta, bukan pangkat, bukan rumah, anak dan istri, tidak. Apa yang Allah tanya, apa yang Allah hisab adalah sholat. Fa in saluhat sahiru amalihi, wa in fasadat sahiru amalihi. Kalau baik sholat, maka baik semua amal ibadah. Tetapi kalau rusak sholat, rusak semua amal ibadah yang kita laksanakan. Ya, ada orang yang berpendapat begini, Bu. Kalau dia orang hina, kalau dia orang caci maki, apa yang dia bilang? Ya, kita mau sabar. Ya, kalau orang Gorontalo bilang, wah mau sabari, baru tidak sholat. Ya, tidak seiring sejalan. Ayat tadi dibacakan, ya. Ada yang tahu surat apa yang dibacakan tadi? Surat Al-Imran, innalillahi. Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah 155. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Atau dalam bahasa lain adalah jadikan, ya, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ya, kalau kita cuma sholat baru tidak sabar, ya, belum lengkap. Ya, kalau cuma sabar terus baru tidak bersabar, ya, tanda tanya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi perbaiki sholat. Ya, hari ini sering saya imbau. Ya, jangankan di Polsel, di Gorontalo sering saya bicara. Hari ini banyak orang yang rame-rame bangun masjid, tidak salah. Memperindah masjid, tidak salah. Ya, memakai sound system yang luar biasa di masjid, baik. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, yang menjadi tanda tanya, di mana jamaahnya? Jangan sampai nanti bulan Ramadan baru pol masjid. Itu pun buat 3 hari, ya. Itu pun cuma 3 hari, ya. Selain dari itu, ya, semua ibu-ibu ya, mungkin tidak tahu kalau kemana yang lain, ya. Kalau di Gorontalo biasa senggol, ya. Itu senggol semua, ya. Dia mau pergi pas maghrib, pulang hampir siang subuh, ya. Termos 1 biji dia bawa, ya. Di sini insya Allah tidak ada, ya. Ibu bapak yang saya hormati, mari sholat, Bu, ya. Biasakan anak-anak kita sholat. Ajak mereka, suruh mereka untuk sholat. Kenapa? Kata Nabi, ketika anak kita berusia 7 tahun, ajarkan dia dengan sholat. 7 tahun, kata Nabi, dia suruh ajak dengan sholat. Ya, ajarkan sholat, bacaan sholat, surat-surat pendek, doa ruku, doa iftitah, doa sujud, doa duduk di antara 2 sujud, kita ajarkan. Ya, Ustaz, ada yang pernah bilang pada begini, Ustaz, bagaimana saya mau ajar sampai anak duduk, ya, doa duduk di antara 2 sujud, saya tidak hafal. Innalillahi, ya. Ya, insya Allah semua orang, ya, Pinongosian ini hafal semua insya Allah, ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Kalau tidak mau, saya mau berhenti. Ya, ya, sholat lagi berdiri ini sholat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat. Ya, usia 7 tahun, ajarkan dia sholat. Ketika berusia 10, kalau tidak mau sambayan dia, kata Nabi pukul. Ya, dianjurkan oleh Rasul pukul, tetapi pukul yang tidak berbekas. Ya, artinya pukul yang sesuai syariat. Pukul mendidik, ya, bukan menyakitkan. Ya, usahakan memukul kita tidak berbekas. Ya, ketika usia 10 tahun dia tidak sholat, dia tidak bersambayang, maka kata Nabi pukul. Yang saya hari ini tidak habis pikir, Bu, ada anak-anak yang usia 60-70 tahun tidak bersambayang. Kira-kira mau bikin apa ini, Ibu? Yang 10 disuruh pukul, yang 70 mau bikin apa? Ya, mau banting, ya. Masya Allah, Bapak Ibu yang saya hormati, Insya Allah ya, saya juga selama di sini ya sering sholat berjamaah di masjid, luar biasa ya. Imamnya ada imam tetap ya, dan semua jamaah tahu jadi imam. Jangan sampai orang menjadi, ada satu kisah ya, kejadian di satu tempat, saya tidak sebutkan tempatnya di mana. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kami di Gorontalo, Kabupaten Gorontalo itu untuk imam masjid sudah ada ya insentif ataupun gaji per bulan dari desa. Itu kalau di kami berjumlah 500 ribu ya, mohon maaf, 500 ribu per bulan ya. Kalau setahun ada 6 juta ya, ini luar biasa, Bu ya. Tetapi kejadian di satu tempat itu imamnya ada, tetapi kadang lambat datang ke masjid ya. Satu kisah ini Bapak dan Ibu, kejadian di satu tempat itu sudah waktu maghrib ya, sudah waktu maghrib azan, tidak ada yang mau azan ya. Tiba imam tidak mau datang, terpaksa anak muda ini yang suruh azan ya. Dia azan sampai selesai, kemudian dia qomat ya. Sebelum qomat dia masih berdiri dia ya, siapa yang mau datang ini, tidak ada ya. Sekitar 2 menit dia berdiri, dia sukamat ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tidak ada yang menjadi imam. Akhirnya dia paket ya, dia imam dan dia juga makmum ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Sudah dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas pertengahan Al-Fatihah, so ada imam 3 orang datang, maka dia beramin, amin. Yang 3 ini beramin. Maka ini yang imam anak muda kaget, oh so ada yang di belakang ya. Pas sama surat ya, selesai Fatihah baca surat ya. Tidak ada satu surat yang diingat kecuali ya, surat yang biasa dia baca di SD. Apa itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum. Putar-putar di situ. Tiba imam yang di tengah sok bingung. Sampai kapan dia mau dapat simpang lakum dinukum ini? Ya. Kalau tidak mau kasih tunjuk, sampai sama gini
imam bilang, oi, lakum, kok dia bilang, lakum dinukum waddallin. Terpaksa tiba imam, amin. Ya Allah, luar biasa, Bu. Masya Allah. Allahu Akbar, ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, separuh putih Pak Imam satu orang, apa dia bersuara Pak Imam yang sebelah? Tak salah dia, ya. Masya Allah, ya. Kejadian-kejadian seperti ini yang kita hindari, Bu, ya. Jangan sampai bisa terjadi di sini, ya. Ini sering saya sampaikan, mari, ya, Bapak dan Ibu belajar. Ustaz, saya setua, tidak terbatas untuk belajar. Ya, hari ini orang-orang banyak tanya-tanya sama saya, Ustaz, Ustaz lulusan pesantren dari mana? Ya, saya bilang, ente ada tidur atau baru bangun? Ya, cuci muka dulu. Saya mau sekolah di pesantren bagaimana? Mau baca tulis tidak bisa. Ya, hari ini orang ramai, tapi saya tidak tahu. Ya, Ustaz tidak bisa melihat. Masa ente tanya sekolah di pesantren? Ya, orang sekolah di pesantren itu ada ijazah. Ya, saya tidak bukan orang pesantren. Ya, Ustaz dari mana? Saya hanya orang, ya, dengan salah satu kelompok yang orang sering bilang kelompok dandang, ya, yang dari masjid ke masjid untuk mengajak manusia taat kepada Allah dengan tabligh. Ya, saya lama dengan tabligh Bapak dan Ibu, dan sampai sekarang juga saya dengan mereka. Tapi saya tidak terlalu keras. Ya, walaupun Ibu dengar hari ini Ustadz itu kasar, suaranya keras, suara saya saja yang keras, Bu. Tapi hati saya selembut sutra. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sampaikan dakwah, apalagi takziah seperti ini, maka harus dengan suara yang menggelegar. Ya, kalau tidak ibu-ibu ini semua mau tidur. Ya, mengantuk mereka. Ya, mungkin ada yang bersuara, oh ya. Di satu tempat kalau sudah ada yang suara begitu, saya berhenti. Ya, kode itu kode. Ya, sampai sekarang alhamdulillah belum ada. Ya, ya, ya. Kalau belum ada yang begitu, saya belum berhenti. Ya. Ya, saya belum berhenti. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sholat, ya. Kenapa? Sholat ini adalah bekal kita yang akan kita bawa menghadap kehadiran Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa yang menyesal ketika sampai tiba saatnya dia berpisah dengan ruh, ya, berpisah jasad dengan ruh ini, Bapak Ibu yang saya hormati, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, jangan sampai dengan hanya masalah sepele lalu ibu memutuskan tali silaturahim. Ya, ketika datang sholat jabat tangan, maghrib jabat tangan, isya jabat tangan, subuh jabat tangan, lohor jabat tangan, asyar jabat tangan, sambung terus tali silaturahim. Kenapa Bapak Ibu yang saya hormati? Salah satu orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, kata Nabi, orang yang memutuskan tali silaturahim, tali hubungan persaudaraan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai, ya, dan perlu kita menghilangkan ini. Di Gorontalo itu biasanya kalau ada orang, ya, DPT tangga dapat beli mobil, ya, dapat beli motor, ya, dia mulai iri hati. Ya, memang penyakit hati ini tidak bisa kita pakai. Ya, Masya Allah Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang yang iri hati, satu hari Pak, ya, tetangganya ini dapat beli televisi, ya, dihancam DPP itu, Pak, tolong beli akan kita televisi. Kalau tidak, hari ini juga kita menceraikan. Ya, suami pikir, oh,
ya, dia usahakan biar lembak utang di koperasi, ya, pilih televisi. Besok, ya, DP besok, yang di tetangga beli motor, ya, yang dia beli motor NMAX, ya, hampir 40 juta, ya, DP istri bilang, Pak, tolong beli akan kita motor, yang di tetangga beli motor, ya, DP itu usaha sampai ada NMAX di rumah, ya. Yang ketiga, tetangga dapat beli oto, ya, dia ancam, hei Pak, beli akan kita oto hari ini juga. Kalau tidak ada oto, nggak mau pulang di rumah, kita akan kasih jatuh talak. Hari ini juga kita mau ceraikan, ya. Suami usahakan oto. Pada 3 hari kemudian tetangga kawin ulang, ya. Itu Pak dia tidak tuntut, ya. Pak itu bilang, kenapa kamu tidak bertuntut? Sudah selengkap di seluruh rumah, ya. Dia tidak mau Pak itu mau kawin ulang, ya. Iri hati itu tidak bisa kita pakai, Pak, ya. Jangan sampai hanya masalah sepele-sepele kemudian kita tidak mau bertegur sapa. Ketika berjumpa di jalan, buang muka, cuek, acuh tak acuh dengan orang lain. Jangan, Bapak Ibu yang saya hormati. Apalagi kemarin ini baru selesai pilkada, ya. Bagaimana dengan Mengondo Selatan? Bolsel juga pemilihan bupati kemarin, ya. Ya, sama dengan Gorontalo. Jangan sampai hanya beda warna. Jangan sampai hanya beda pilihan, kemudian kita sudah memutuskan tali silaturahim, ya, karena beda pilihan, beda nomor, beda partai, lalu saudara dengan saudara tidak mau tahu. Yang lebih parah istri, suami istri mau cerai hanya gara-gara beda nomor, ya. Dari suami nomor 1, dari istri nomor 2, cerai, ya. Jangan sampai terjadi itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Sambung terus tali silaturahim. Yang kelima, yang terakhir, karena sudah ada kode tadi, ya, ya, ibu yang sebelah kiri ini sebelah kode, ya, setahu saya jurus, Bu, ya. Yang kelima, yang terakhir, orang yang akan menyesal siapa Ustaz? Orang yang tidak mau berdakwah. Jangan kita berpikir dakwah itu ceramah, tidak, ya. Dakwah itu bukan ceramah. Kebetulan, ya, secara kebetulan saya berdiri di sini dakwah dengan lidah, berbicara, mengajak. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, para pejabat, bupati, gubernur, presiden, anggota DPR, mereka tidak berdakwah dengan lisan, mereka berdakwah dengan jabatan. Segenggam kekuasaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selama kita masih menjabat, kita punya tanda tangan. Tanda tanganmu ketika masih berlakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPRD yang masih duduk di DPR Kabupaten Bolsel pergunakan untuk menandatangani daripada perda, untuk bagaimana hilang daripada miras, bagaimana dibangun daripada sekolah-sekolah Islam, sehingga di situ lahirlah daripada anak-anak yang akan berbakti, anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang tahu fikih, anak-anak yang tahu, ya, syariat, akidah, sejarah Islam, sehingga dia tidak jahil, tidak bodoh dalam bidang agama. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, para tentara, polisi, tidak perlu mereka dakwah dengan kata-kata, ya. Mereka dakwah dengan perbuatan saja. Sholat 5 waktu, pakai seragam, itu sudah dakwah bagi polisi dan tentara. Anggota DPRD datang ke masjid, sholat berjamaah, maka ada yang melihat, ya. Dia sampaikan kepada suaminya, Pak, ya, itu anggota DPRD sholat berjamaah, polisi, tentara sholat berjamaah, Bapak satpam tidak sholat berjamaah, satpam PP tidak mau sholat, polisi, anggota DPRD, bupati sholat berjamaah, karena mereka sholat dakwah dengan perbuatan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, bompong masih ada segenggam kekuasaan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, pergunakan untuk agama Allah, agar nanti insya Allah
Allah Subhanahu wa taala akan bergali daripada pangkat ataupun titipan jabatan yang ada pada kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hal-hal ini yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu mungkin sudah capek, ada tadi yang sudah pak kode-kode juga. Nanti saya mau sambung, ada yang mati lagi ya. Nanti mau sambung orang mati ulang ya, insya Allah. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akhiri sampai di sini silaturahim kita. Insya Allah kita bisa masih berjumpa di lain kesempatan dan lain waktu, acara yang berbeda mungkin. Insya Allah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali akan dipertemukan. Saya mohon maaf kepada kita semua, mungkin ada kalimat dan kata-kata saya yang berlebihan. Saya mohon maaf kepada kita semua. Daripada saya nanti akan mencari Bapak dan Ibu di Yaumil Mahsyar, lebih baik saya mohon maaf hari ini. Bapak dan Ibu mau memaafkan silap salah saya? Mau? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdoa. Kita doakan beliau almarhum yang kurang lebih 40 hari, 40 malam yang lalu telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kepergian almarhum menjadi satu buah pelajaran bagi anak dan keluarga yang ditinggalkan, dan mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran, keikhlasan untuk menerima pergiliran musibah, dan insya Allah almarhum diterangi kuburannya, dilapangkan kuburannya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala wujudkan kubur almarhum menjadi satu taman dari taman-taman surga yang Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita membaca istighfar bersama sebelum kita berdoa. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua ibu yang hadir, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah khataya, astaghfirullah bal baraya, astaghfirullah. Allahumma ya Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, dengan iringan kalimat istighfar yang terucap di majelis malam ini, kami adalah hamba-hambamu yang dhaif, hamba-hambamu yang lemah ya Allah, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami makhluk yang hina ya Allah. Ya Allah, kemana lagi kami memohon ampun jikalau dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan Rabb semesta alam, berkahi kehidupan kami ya Allah. Bukakan pintu rezeki kami, bukakan pintu ampunan-Mu untuk kami ya Allah. Lindungi kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kami hidayah, istiqomahkan kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Minal khataya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, terutamanya kepada bapak kami ya Allah, yang siang dan malam tidak mengenal lelah letih. Dia berusaha untuk menafkahi kami ya Allah, untuk membesarkan kami sampai hari ini kami besar ya Allah. Ya Allah, tidak mengenal hujan panas, dia berusaha bekerja ya Allah untuk kami.
menyekolahkan kami, ayah kami ya Allah. Dia berjuang untuk kami ya Allah. Hari ini mereka sudah tidak ada di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Allah, terangi kuburannya ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah. Sebagaimana mereka ya Allah, kasih sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di dunia ya Allah. Ya Allah, jikalau hari ini ayah kami masih berada di tengah-tengah kami ya Allah, panjangkan umurnya agar kami bisa berbakti kepada dia ya Allah. Dia agar kami bisa berbuat baik kepada ayah kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua jikalau mereka hari ini masih berada di tengah-tengah kami ya Allah. Karena kami paham ridhamu, ampunanmu ya Allah bergantung kepada ridha dan ampunan daripada kedua orang tua. Apabila engkau murka, maka orang tua kami murka, maka engkau akan murka ya Allah. Apabila orang tua kami ridha, maka engkau akan ridha pula kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa berbakti, berbuat baik, menyenangkan hati mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu. Sempurnakan doa kami, permohonan kami ya Allah untuk almarhum. Ya Allah, ya Allah, lepaskan dia dari siksa kubur ya Allah. Masukkanlah dia ke dalam surgamu ya Allah. Lipat gandakan segala amal ibadahnya ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan, kehilafan, kealpaan daripada almarhum ya Allah. Ya Allah, berikan ketabahan dan kesabaran anak cucu yang ditinggalkan oleh almarhum ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang baik itu datang dari Allah, ada yang salah itu datang dari pribadi yang berbicara. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada Bapak dan Ibu saya mohon maaf. Ini saja pertemuan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتطوف بالرضوان تنصره على كل القلوب.